Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa'lamu wa fahamu maqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholiha min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita termasuk hamba pilihannya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk ruku sujud bersama-sama melalui pelaksanaan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Istimewanya sholat kita pada hari ini adalah dilaksanakan masjid yang paling termegah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni di Masjid Al-Jabar. Semoga apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan mulai dari tadi sejak bangun tidur sampai saat ini, Allah menjadikannya amalan kita sebagai amalan sholihan, amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya pribadi yang marhamah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, warga yang genah merenah tumanina, serta baldah thayyibah rabbun ghafur, yakni negara yang aman tentram, gemah ripah loh jinawi ada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam renungan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mentafakuri salah satu ayat yang termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Ayat ini adalah ayat yang menawarkan kepada kita, barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, barang siapa yang ingin hidupnya tenang, dan barang siapa yang ingin hidupnya rukun dan damai, maka Allah Subhanahu wa taala menyarankan, menganjurkan kepada kita, perbanyaklah amal soleh. Ayatnya, man amila sholiha min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan amal soleh, barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah akan memberikannya kepada dia adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang tentram. Tentu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan amal soleh di sini? Seperti yang termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nahl ini. Syekh Muhammad Abduh di dalam atau penulis Al-Manar, beliau menyampaikan bahwa yang disebut dengan amal soleh adalah segala amalan yang dilakukan dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan manfaat bagi dirinya serta manfaat bagi orang lain, maka itulah yang disebut dengan amal saleh. Jadi kalau diterjemahkan, barang siapa yang melakukan amalan dengan landasan keikhlasan, ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan manfaat bagi diri dan orang lain, maka dia akan diberikan kehidupan yang tenang, tentram, bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah marilah kita urai satu persatu kira-kira apa yang termasuk amal saleh itu, yang bisa dijadikan sebagai panduan, yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kita supaya kita punya kejelasan,
di dalam melakukan amal kebajikan itu. Ada banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan amal soleh di sini adalah pertama, yakni mereka yang memiliki wudhu sepanjang harinya. Mereka yang memiliki wudhu sepanjang harinya. Artinya tidak pernah putus bahwa wudhu bukan hanya sekedar untuk melaksanakan sholat. Wudhu bukan hanya syarat untuk bisa membaca Al-Quran, tetapi wudhu adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam berbagai aktivitasnya. Ketika dia bekerja, posisinya dia punya wudhu. Ketika dia sedang berjalan, dia memiliki punya wudhu. Dia pergi kemanapun memiliki wudhu. Maka kalau orang yang memiliki wudhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat sudah menyampaikan bahwa mereka akan senantiasa didoakan oleh para malaikat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidupnya. Mengapa wudhu bisa dijadikan sebagai landasan amal saleh? Wudhu di sini adalah bukan hanya sekedar kita melaksanakan atau membasuh tangan, membasuh muka, tetapi lebih dari itu bahwa simbol yang ingin disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wudhu di sini adalah ketika kita membasuh tangan, maka Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk suka berbagi kebaikan dengan tangan kita, suka bersedekah, suka berinfak, dan bisa berbagi dengan banyak orang. Maka membersihkan tangan, membasuh tangan pada saat sedang berwudu, sesungguhnya adalah Allah sedang mengajarkan kepada kita supaya tangan kita bersih. Bersih untuk senantiasa berada di dalam pengamalan kebaikan yang akan bermanfaat bagi diri dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita berbagi dengan orang lain, maka insya Allah orang lain akan senang dan bahagia dibagi apapun oleh kita. Simbol yang kedua adalah yakni pada saat kita membasuh mulut, hakikatnya adalah bukan hanya sekedar untuk kita mengemas-emas, berkemas pada saat kita melaksanakan wudhu. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengharapkan dan menginginkan bahwa orang yang sudah bersih mulutnya, yang sudah bersih lidahnya, maka di dalam kehidupan hariannya ketika berinteraksi dengan siapapun, dia senantiasa berkata baik, senantiasa berkata jujur, senantiasa berkata benar, senantiasa berkata yang dapat menggembirakan dan membahagiakan orang lain. Ketika kita bertemu, Assalamualaikum, dan kita jawab Waalaikumsalam. Ketika kita bertemu memberikan pujian kepada orang lain, maka sesungguhnya dialah orang yang suka atau sudah mengimplementasikan hakikat dari wudhu itu sendiri pada saat kita berkumur-kumur pada saat melaksanakan wudhu itu. Pun pula ketika kita membasuh hidung, sesungguhnya adalah yang hirup bukan hanya sekedar dibersihkan hidung dengan air. Lebih dari itu adalah bahwa kita harus bagaimana bisa memilih dan memilah apa yang harus kita cium dari apa yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan udara yang segar, maka disitulah muncul kalimat merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau kita menemukan kesegaran di dalam kehidupan ini dan dihirup oleh hidung kita, pertanda bahwa wudhu kita adalah bukan hanya wudhu sekedar menggugurkan kewajiban untuk sholat dan untuk ibadah-ibadah lainnya, tetapi wudhu itu kenapa kita harus memiliki sepanjang hari supaya hidung kita senantiasa steril dari segala maksiat dan munkarat. Membasuh muka maknanya adalah bahwa ketika kita berwudu dan kita sudah membasuh muka kita, maka hakikatnya orang yang berwudu itu adalah harus melahirkan dan memancarkan sifat yang merahmai, sifat yang wajahnya yang berseri, wajahnya yang menyenangkan ketika bertemu dengan siapapun. Itulah yang digambarkan Rasulullah Muhammad SAW, senyum yang cerah, wajah yang cerah, senyum yang tulus ikhlas yang diberikan kepada orang lain adalah merupakan bagian daripada sedekah. Hakikatnya adalah mereka yang biasa berwudu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saat kita berwudu tidak cukup hanya membasuh muka, tetapi setelah membasuh muka maka harus dipancarkan dari wajah kita wajah yang ceria,
wajah yang cerah, wajah yang menggembirakan orang lain, sehingga orang lain senang bertemu dengan kita, sehingga orang lain senang bergaul dengan kita, sehingga orang lain senang berteman dengan kita. Jika kita sudah banyak teman, sudah bergaul dan banyak kawan, maka insya Allah hidup kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Begitu juga adalah mengusap rambut. Hakikatnya adalah bukan hanya sekedar kita mengambil air terus rambut itu diusap, tetapi hakikatnya adalah bahwa Allah ingin mengajarkan, Rasul kita yang agung Muhammad SAW sudah mencontohkan dari dibersihkannya rambut kita, hakikatnya sedang membersihkan pikiran kita supaya senantiasa pikiran kita berpikir positif. Senantiasa pikiran kita senantiasa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Pikiran kita senantiasa memotivasi orang untuk berbuat kebajikan. Beda dengan orang yang tidak terbersihkan pikirannya senantiasa kotor, suudzon sama orang, apa yang dilakukan tidak pernah puas dan tidak pernah senang apa yang dilakukan orang lain. Na'udzubika min dzalik. Orang yang berwudu ketika membersihkan rambutnya, hakikatnya adalah dia senantiasa memancarkan di mana dari rambut itu adalah pikiran menjadi bersih. Begitu juga adalah membasuh kaki. Hakikatnya adalah langkah-langkah kita akan senang dan bahagia melangkah kepada kebajikan bersama-sama seperti dan Bapak Ibu yang sekarang lakukan jauh-jauh. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Medan, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Garut, ada yang dari Singaparna, bahkan mungkin dari kota-kota lainnya yang datang ke Masjid Al-Jabar ini. Itu adalah cita-cita, keinginan untuk melangkah kebaikan, ingin merasakan nikmatnya bagaimana sholat di Masjid Al-Jabar ini. Bagaimana ingin melihat kemegahan sebagai peradaban dari karya-karya yang sudah dilakukan oleh seorang arsitek muslim yang ada di Jawa Barat ini. Sehingga melahirkan yakni sikap kita tafakur, sikap kita untuk senantiasa menikmati apa yang telah Allah ciptakan. Termasuk adalah karya-karya yang dibuat oleh anak-anak bangsa yang kita banggakan ini. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asari sujud. Itulah yang dicita-citakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya dari umatku ini maka harus memancarkan, harus melahirkan dari wudunya itu adalah yakni kebaikan-kebaikan. Dari seluruh anggota tubuh yang dibersihkan itu adalah melahirkan kebersihan, kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan amal, dan kebersihan lain-lainnya. Yang kedua adalah yang harus menjadi perhatian kita supaya kita menjadi hidup bahagia, hidup kita tenang dan tentram serta damai. Yang termasuk kepada amal soleh yang dimaksud di dalam Al-Quran surat An-Nahl itu man amilas solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun adalah yakni membiasakan kita untuk sholat malam, sholatul lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, membiasakan sholat malam, maka dia akan mendapatkan kehidupan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka hidup dunianya akan menemukan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Bahkan jauhnya nanti di akhirat adalah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan agenda salat malam adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas kita. Mengapa kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan salat malam? Mengapa salat malam dikategorikan sebagai amal soleh? Rasul kita yang agung Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi menegaskan bahwa alaikum biqiyamil laili, biasakan untuk salat malam. Mengapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu adalah merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum kamu sekalian. Artinya adalah bahwa indikator kesolehan seseorang itu bukan hanya sekedar ucapannya baik, bukan hanya suka berbagi, tetapi dia senantiasa mendawamkan melaksanakan sholat malam. Sebab sholat malam itu adalah ciri daripada orang yang saleh. Yang kedua digambarkan Rasulullah SAW, yaitu adalah fa inna qiyamal laili qurbatun ilallah.
salat malam itu adalah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan mendengarkan semua apa yang diinginkannya. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan senantiasa mengabulkan apa yang diinginkannya. Persis seperti kita, seperti jarak saya dengan ibu-ibu yang sekarang jauh, maka tentu harus pakai pengeras suara ini. Tetapi kalau dekat hanya dengan bisikan saja, maka kita akan bisa lebih paham dan bisa mengerti. Oleh karena itu, salat malam itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat dengan kita. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan senantiasa maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan keinginan kita. Yang ketiga digambarkan Rasulullah SAW, salat malam itu adalah waman hatun anil ismi, akan menjadi tameng, akan menjadi benteng dari segala kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi. Orang yang biasa salat malam akan senantiasa terjaga dari berbagai kejahatan-kejahatan yang akan menimpa kepada dirinya, akan terjaga dari balai dan bencana yang menimpa kepada dirinya. Betapa indahnya salat malam itu. Bahkan Rasulullah SAW nomor 4 menyebutkan wa takfirul sayyiati, akan menghapus dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan pernah hilap dan alpa. Kita tidak akan pernah terlepas dari hilap dan alpa, baik sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menutupi kesalahan itu supaya kita senantiasa menjadi orang yang baik, maka dengan salat malam. Terakhir digambarkan Rasulullah SAW adalah wa mutaridatu anil jasadi. Salat malam itu adalah akan menghadirkan kesehatan jasmani bagi orang yang melaksanakannya. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diterjemahkan yang kedua, man amilas solihan min zakarin au unsa huwa mu'minun. Barang siapa yang membiasakan salat malam, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyannahu hayatan thayyibatan. Maka Allah berjanji akan memberikan kepadanya adalah yakni kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, dan kehidupan yang berkah. Masih banyak sebetulnya amalan-amalan yang termasuk kepada amal saleh. Paling tidak untuk saat ini, mari kita jadikan oleh-oleh, kita jadikan panduan dan pedoman dari Masjid Al-Jabar pada hari ini adalah membiasakan 2 amal saleh kita. Apa itu? 1, membiasakan untuk senantiasa punya wudu sepanjang hari. Yang kedua adalah yakni membiasakan salat malam. Bila demikian adanya, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Demikianlah yang dapat sampaikan renungan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan perubahan dalam kehidupan supaya lebih baik daripada hari kemarin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.